Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Amalia Putri, jurusan Kimia, kelompok 10, Arif Nurhandika, Rayang PMII, Pencerahan Galileo, Komisariat Sunan Ampel, Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum materi yang disampaikan sewaktu Mapelbar Indoor, tepatnya pada tanggal 28 November 2021. Materi yang disampaikan yakni keaswajaan. Secara etimologi, al-sunnah wal jamaah dapat dikonsepsikan ahlun berarti pemeluk aliran atau pengikut mazhab. As-sunnah berarti thariqat atau jalan. Sedangkan al-jamaah berarti sekumpulan orang yang memiliki tujuan. Secara ringkas, bisa kita simpulkan bahwa al-sunnah wal jamaah adalah semua orang yang berjalan dan selalu menegakkan ajaran Rasulullah SAW dan para sahabat sebagai pijakan umum baik dalam masalah akidah, syariah, dan tasawuf. Sementara aswaja secara terminologi dapat didefinisikan bahwa aswaja adalah orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar modernisasi, menjaga kesinambungan dan toleran, dan lain-lainnya. Kemudian, adapun prinsip-prinsip aswaja sebagai manhaj. Berikut ini adalah prinsip-prinsip aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tersebut meliputi akidah, pengambilan hukum, tasawuf atau akhlak, dan juga bidang sosial politik. Dalam bidang akidah, pilar-pilar yang menjadi penyangga akidah Ahlussunnah wal Jamaah di antaranya yakni yang pertama adalah akidah uluhiyah atau ketuhanan. Aswaja menekankan bahwa pilar utama keimanan manusia adalah tauhid, sebuah keyakinan yang terhubung dan murni yang ada dalam hati setiap muslim bahwa Allah lah yang menciptakan. Pilar yang kedua adalah nubuat, yakni dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para nabi dan rasul sebagai utusannya. Dan pilar yang ketiga adalah akidah, yakni al-ma'ad, sebuah keyakinan bahwa nantinya manusia akan dibangkitkan dari kubur pada hari kiamat dan setiap manusia akan mendapatkan imbalan sesuai dengan amal perbuatannya. Prinsip aswaja yang kedua dalam kehidupan sehari-hari yakni pada bidang politik. Pada bidang politik ada beberapa syarat-syarat, yakni yang pertama merupakan musyawarah. Negara harus mengedepankan musyawarah dalam mengambil segala keputusan dan setiap keputusan, kebijakan, dan peraturan. Yang kedua yakni prinsip keadilan. Keadilan ini penting karena prinsip ini tidak boleh dilanggar oleh sebuah pemerintahan, apapun bentuk pemerintahan itu. Prinsip yang ketiga dalam bidang sosial politik yakni kebebasan. Negara wajib menciptakan dan menjaga kebebasan bagi para warga negaranya. Kemudian ada prinsip al-musawah atau kesetaraan derajat, bahwa manusia diciptakan semua sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara satu manusia dengan manusia yang lain dan bangsa satu dengan bangsa lain tidak ada pembedanya. Kemudian dalam bidang istinbat al-hukum atau pengambilan hukum syariah,
Adapun pengambilan hukum syariah ini bersumber dari 4 sumber hukum, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Adapun hakikat dari Ahlussunnah wal Jamaah, pada hakikatnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah ajaran Islam yang murni, sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Para sahabat Rasulullah itu disebut Khulafaur Rasyidin, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya yakni peta adapun gerakan Islam Wali Songo. Islam berhasil tersebar di berbagai penjuru Pulau Jawa atau penjuru Indonesia setelah melalui proses yang cukup panjang. Dalam berbagai catatan historiografi di Jawa, keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh waliullah sekaligus tokoh waliul amri, yaitu sebagai orang-orang yang dekat dengan Allah yang terpelihara dari kemaksiatan, dan juga sebagai orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin. Salah satu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh wali ialah dengan cara mendakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara mendatangi masyarakat dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Pola ini menggunakan bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Juga bisa dilakukan dengan memberikan pondok atau dengan mendakwah dengan menggunakan alat budaya, yakni gamelan, menggunakan syair-syair lagu. Juga bisa dengan mendirikan pondok atau masjid-masjid. Itulah tadi resum saya terkait dengan materi keaswajaan yang telah disampaikan saat Mapaba Indoor Day 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.